ini ya Bapak Ibu. Terus selalu dihadapkan dengan situasi yang dari sisi pengalaman mungkin kita tidak sama. Terus seringkali ketika keluarga dititipkan anak-anak yang luar biasa tadi yang Bapak bilang, kenapa Tuhan menitipkan anak ini kepada kita? Kalau saya selalu bilang gini, Pak, ada satu yang tidak ada, yang pasti Tuhan tentukan kenapa anak-anak itu dititipkan kepada Bapak Ibu. Kalau saya berpikir gitu Pak. Terus dari tempat terapi yang ada di tempat saya, hari ini ada 47 anak spesial. Saya belajar dari mereka. Apa itu? Sebenarnya anak-anak Bapak Ibu ini paham dan tahu apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Tetapi kadang-kadang orang tua nggak paham dengan apa yang mereka inginkan. Betul kan? Nah, karena nggak pahamnya itu tadi, akhirnya marah. Akhirnya memukul, akhirnya tadi misalnya ada kekerasan terjadi di sana. Nah, ketika di anak-anak kami yang seperti ini tadi, misalnya yang susah sekali menerima ucapan, bahasa, kata yang gak dipahami oleh dia, kami di sekolah itu ngajarinya nggak cepet-cepet Bu, Pak. Jadi kalau melihat perkembangan anak-anak Bapak ini, misalnya sekarang anaknya usia 15 tahun, berarti Bapak harus mundur ke belakang, mundur 4 atau 5 tahun ke belakang. Berarti kalau hari ini anak Bapak usia 15 tahun, artinya anak Bapak hari ini usianya 10 tahun secara kemampuan perkembangan. Ibu perhatiin dah anak 10 tahun tuh, masih pengen nangis, masih males, masih apa-apa masih susah, apa-apa harus dibilangin, itulah kemampuan. Jadi jangan pernah membayangkan ketika Bapak dan Ibu memiliki anak seperti ini, tuntutannya harus sama seperti Bapak Ibu. Lalu yang kami bangun di sekolah itu adalah anak-anak yang mandiri Bapak Ibu. Jadi bukan kami kejar dari sisi akademisnya, enggak. Jadi life skill untuk ilmu kehidupannya yang kami bekali. Apa itu? Kalau ada yang masih pakai pampers, gimana caranya dalam waktu 6 bulan lepas dari pampers? Yang tadi, siapa yang masih pakai pampers di sini ada? Ada? Hah? Enggak ya? Enggak kan? Enggak aja ya? Oh, aman. Ya. Terus kemudian apa? Dari saya selalu bilang, ketika Bapak Ibu punya anak-anak spesial, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, Bapak berinteraksi lah dengan anak-anak. Terus kalau anak-anak ini, kalau anak yang lain mungkin hanya dengan suara, ayo adik bangun. Kalau ini nggak bisa, harus ada sentuhan, harus ada ucapan yang didengarkan oleh anak-anak kita. Bangun, bangun, bangun. Kalau dia belum bangun, nggak apa-apa Pak, didudukin. Bangun, sampai kelihatan. Mandi, ayo mandi, Bapak mandi. Jadi jangan banyak-banyak perintah. Mandi, tidak habis mandi di kamar mandi, buka baju, buka baju. Bapak praktek, Ibu praktek buka baju. Air, kalau ada air. Pegang sabun. Sampo. Gitu Pak Bu. Ajarin itu setiap hari. Kalau mau makan piring. Nasi Pak. Kalau itu Bapak Ibu lakukan setiap hari secara konsisten, maka anak-anak Bapak Ibu akan tahu perbendaharaan kata yang dia dengarkan setiap hari satu persatu. Untuk apa? Untuk pada saat nanti komunikasi, ketika perbendaharaan katanya sudah banyak, memudahkan Bapak Ibu dalam komunikasi terhadap anak-anak. Yang kami sering temukan adalah Bapak Ibunya cerewet, ya Bu. Bapak Ibunya kayak ngomel melulu, marah-marah melulu, enggak? Ya enggak sabaran sama anak-anaknya, gitu. Apa? Ngomel ngomel melulu gitu. Padahal ketika anak Bapak Ibu ini dibekali dengan hal yang tadi, itu yakinlah, karena kami sudah melakukan itu Bapak Ibu. Di sekolah kami lakukan itu. Ketika di sekolah dilakukan, di rumah dilakukan, kita lihat perkembangannya dalam 1 tahun 2 tahun ke depan itu sudah keren banget. Gitu. Jadi udah nggak capek lagi Bapak Ibu nyiapin baju, pakein sepatu, udah nggak begitu lagi. Kenapa? Karena satu persatu yang diajarkan ke anak ini, sabar Bapak Ibu. Sabar. Gitu Pak. Ya. Terus kemudian
pernah menciptakan sampah. Ya, tidak pernah. Artinya apa? Pasti saya yakin di setiap anak-anak ini punya kelebihan. Bapak Ibu cari kelebihannya. Ya, contoh. Ngomongnya terbata-bata, tapi ketika di lapangan jago lari-lari main bola, Pak masukin dia ke klub olahraga. Terus apalagi dia main pada main ke sana, dia di kelas coret. Bapak cari dia ke tempat lukis atau apa yang bisa mengembangkan bakatnya. Terus yang lain biasanya ngapain, ini anak nih ada baju lah di gini mungkin dia senangnya ngejahit, masukin dia ke sana, Pak. Jadi Bapak Ibu jangan capek. Kenapa? Karena pasti ada bakat yang Allah kasih buat anak-anak kita. Tinggal Bapak cari satu aja. Pak, Bu, anak saya pada saat sekolah SD itu selalu pada saat ngambil rapot, gurunya bilang, Bu, ini anak ibu dari mata pelajaran yang lain itu nilainya pas-pasan. Anak saya cuman nilainya pas KKM-nya 7, dia anak saya 7,2. Selalu tuh Pak, pada saat ngambil rapot tuh, gurunya selalu ngomong begitu. Saya nggak pusing dengan yang jelek-jelek tadi, nggak pusing saya. Dari 12 mata pelajaran, saya cuma konsisten dengan apa yang memang nilainya bagus. Apa itu yang bagus? Cuma satu pelajaran Pak. Apa itu? Bahasa Inggris, bahasa Arab, cuma itu konsisten dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus dia SMP, tadinya mau masuk sanawiyah, tapi akhirnya dia milih pesantren. Saya bilang nggak apa-apa nak pesantren. Kenapa? Karena pada saat pesantren dilatih bahasanya. Jadi sampai hari sekarang udah kelas 3 SMA Pak, saya hanya fokus di satu bidangnya itu, bahasa doang. Itu juga yang Bapak Ibu cari. Lihat aja, pasti ada. Lihat anak-anak ibu. Misalnya dia suka apa nih kuku ya, ini kuku, ini kuku nih, yang ngantri tuh anak-anak ya. Ajarin Pak, Bu, dia cari gunting kuku. Ya, gunting kuku, terus cari apa? Manicure, pedicure. Bisa kan itu kan? Itu ajarin, itu akan jadi keahliannya dia. Jadi jangan nggak terlalu yang banyak nggak usah. Satu Bapak Ibu cari, itu yang akan jadi bekalnya. Dan yang paling penting adalah life skill-nya dia. Ilmu kehidupan Bapak Ibu ajarkan. Kenapa? Kak saya selalu bilang sama anak saya, ketika ibu sudah tidak ada, bapak tidak ada, kamu harus lebih mandiri. Itu yang Bapak tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, mandi sendiri, pakai baju, setrika Pak ajarin Bu di rumah, nyapu ajarin, ngepel ajarin, ke apa-apa, itu ilmu kehidupan, bukan ilmu secara keilmuan di akademik, itu nggak terlalu penting buat mereka. Nah itu ya Bu, itu yang Bapak Ibu harus tanamkan ke diri kita, ke anak-anak kita. Kalau Bapak Ibunya pede, kalau Bapak Ibunya yakin, anak-anak kita lihat hasilnya. Karena kami yakin dengan anak-anak yang 47 hari ini ada di tempat saya, kami yakin anak-anak ini akan bangga. Dan hari ini Pak, anak-anak murid saya sudah ada yang menjadi atlet sepatu roda. Ada sebagai anak saintis yang tadi awalnya begitu Pak, nggak bisa diem, lihat tantrumnya luar biasa. Ada anak saya, dulu saya punya murid nggak punya anus Bu, ya, terus keterbatasan bicara. Jadi kalau setiap hari ke sekolah itu pakai kantung, jadi di lubangnya dibolongin, pakai selang dikasih kantong. Itu dulu kami punya murid seperti itu Pak. Selama di sekolah ada juga ya, ada. Nah saya punya murid dulu. Jadi selama di sekolah ada kekerasan, bully nggak ada. Sampai akhirnya dia selesai sekolah, dia pindah ke Malang. Itu anak itu luar biasa. Apa kelebihannya? Tadi Bu, dia sangat senang sekali yang namanya masukin manik-manik tuh Bu, yang bikin kerajinan tangan tuh. Jadi pada saat di kelas tuh kan ada kegiatan ya, masukin manik-manik, itu dia telaten banget. Akhirnya itu yang kita latih. Sekarang dia sudah punya bisnis untuk craft tadi, untuk kerajinan tangan tadi. Itu tadi. Sama ibunya Bu, kalau ngajak anak ini jangan ngajak ke mall, ajak ke kebun, ajak ke sawah. Dan hari ini dia hadir menjadi salah seorang anak saintis. Jadi dia jadi seorang peneliti di kelas 3 SD. Itu Pak. Jadi jangan capek dengan terserah orang mau ngomong apa Pak, bodo amat, saya hanya fokus dengan anak saya. Itu. Jadi cari kelebihan anak Bapak Ibu yang ada di sini. Saya yakin pasti. Tinggal Bapak Ibu cari. Itu ya. Itu Pak jawaban dari saya.